Sosok Jenderal TNI Bintang 4 yang memuluskan praktek korupsi komoditi timah. Satu persatu terungkap, banyak anggota DPR Republik Indonesia terima uang hasil korupsi Syahrul Yassin Limpo. Sepasang dokter mesum di dalam mobil digerebek suami, diduga anak wakil bupati. 10 kelompok yang ingin merdeka dari Indonesia masih aktif memberontak. Vonis Media akan membahas sejumlah pemberitaan selama sepekan ini, di mana berita yang kami sajikan berskala lokal, nasional, dan internasional. Ulasan tentang persoalan hukum, peristiwa korupsi, pencucian uang, dan kriminal secara umum, semua kita rangkum dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Praktek hitam tambang timah di Bangka Belitung yang merugikan lingkungan senilai 271 triliun rupiah ternyata dibackingi oleh Jenderal Bintang 4. Diketahui saat ini ada 6 saksi yang menjalani pemeriksaan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah. Publik masih penasaran siapa sosok Jenderal Bintang 4 yang disebut terlibat dalam pusaran kasus korupsi timah di Bangka Belitung. Sosok jenderal itu disebut sudah pensiun alias purnawirawan. Dugaan keterlibatan jenderal tersebut diungkap oleh Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch atau IAW Iskandar Sitorus. Peran sosok jenderal pensiunan itu diduga sebagai backing praktek hitam tambang timah di Bangka Belitung yang merugikan lingkungan senilai 271 triliun rupiah. Dia melanjutkan, pensiunan Bintang 4 itu berinisial B dan seorang laki-laki. Modus B yakni mengakomodir praktek hitam tambang timah melalui mantan anak buahnya. Bahkan B ini mengorganisir sampai terjadinya pembelian smelter. Orang yang membeli smelter ini seolah-olah dibuat benar-benar kaya. Padahal orang yang beli smelter itu tidak benar-benar kaya dan oleh Iskandar Sitorus hal ini disebut unik. Pengusutan kasus korupsi timah merugikan lingkungan senilai 271 triliun rupiah di Bangka Belitung terus berlangsung. Setelah menetapkan tersangka ke-21 pada pekan lalu, kini penyidik dari Jampitsus Kejaksaan Agung atau Kejagung kembali memeriksa sejumlah saksi. Ada 6 saksi yang menjalani pemeriksaan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah. Dari 6 saksi yang diperiksa, 3 diantaranya merupakan evaluator rencana kegiatan anggaran biaya atau RKAB pada Kementerian ISDM. Masing-masing bertugas mengevaluasi RKAB perusahaan yang berbeda-beda terkait pertambangan timah di Bangka Belitung. Pemeriksaan saksi-saksi ini disebut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana sebagai upaya pengumpulan alat bukti perkara. Daftar tersangka dan nilai kerugian negara. Dalam perkara korupsi komoditas timah ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 21 tersangka, termasuk obstruction of justice atau OOJ atau perintangan penyidikan. Di antara para tersangka yang sudah ditetapkan, terdapat penyelenggara negara, yakni 1. Mantan Direktur Utama PT Timah M. Riza Palevi Tabrani atau MRPT. 2. Direktur Keuangan PT Timba tahun 2017 sampai dengan 2018 Emil Emindra atau EML. 3. Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021
sekaligus Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah Alwin Albar atau ALW. 4. Kadis ISDM Provinsi Bangka Belitung 2015 sampai Maret 2019 Suranto Wibowo. 5. PLT Kadis ISDM Provinsi Bangka Belitung Maret 2019 Rusbani atau BN. 6. Kadis ISDM Provinsi Bangka Belitung 2021 sampai 2024 Amir Syahbana. Kemudian selebihnya merupakan pihak swasta, yakni 7. Pemilik CV Venus Inti Perkasa atau VIP Tamron alias Aon atau TN. 8. Manajer Operasional CV VIP Ahmad Albani atau AA. 9. Komisaris CV VIP Kwang Yung alias Buyung atau BY. 10. Direktur Utama CV VIP Hasan Ji atau HT alias ASE. 11. General Manager PT Tinindo Internusa atau Tin Rosalina atau RL. 12. Direktur Utama PT Sariwiguna Bina Sentosa atau SBS Robert Indarto atau RI. 13. Suwito Gunawan atau SG alias Awi selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang. 14. Gunawan alias MBG selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang. 15. Direktur Utama PT Refinet Bangka Tin atau RPT Suparta atau SP. 16. Direktur Pengembangan Usaha PT RBT Reza Andriansyah atau RA. 17. Manajer PT Quantum Clean Exchange Helena Lim. 18. Perwakilan PT Refinet Bangka Tin atau RBT Harvey Mois. 19. Owner PT Tinindo Internusa atau Tin Henry Lee. 20. Marketing PT Tinindo Internusa atau Tin Fandi Lingga. 21. Tony Tamsil alias Ahi, adik Tamron, ditetapkan Kejagung sebagai tersangka kasus Obstruction of Justice atau OJ atau perintangan penyidikan. Kerugian negara. Nilai kerugian negara pada kasus ini ditaksir mencapai 271 triliun rupiah. Bahkan menurut Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejaksaan Agung, nilai 271 triliun rupiah itu akan terus bertambah. Sebab nilai tersebut baru hasil perhitungan kerugian perekonomian, belum ditambah kerugian keuangan. Akibat perbuatan yang merugikan negara ini, para tersangka di perkara pokok dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Jo, pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 Jo, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian tersangka OOJ dijerat pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain tipikor, khusus Harvey Mois dan Helena Lim juga dijerat tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Aliran duit kepada pimpinan Komisi 4 DPR Republik Indonesia akhirnya terbongkar di persidangan lanjutan dugaan kasus gratifikasi dan pemerasan dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Fantastis, masing-masing pimpinan komisi mendapatkan 100 juta rupiah. Satu persatu penerima duit korupsi dari mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL mulai terungkap. Selain diberikan kepada anggota keluarga dan Partai Nasdem, uang haram juga mengalir ke 5 pimpinan Komisi 4 DPR. Aliran duit kepada 5 orang itu dibongkar mantan Koordinator Substansi Rumah Tangga Kementerian Pertanian atau Kementan Arif Sopian,
saat dihadirkan sebagai saksi oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam sidang lanjutan dugaan kasus gratifikasi dan pemerasan dengan terdakwa SYL pada Senin 29 April 2024. Dalam persidangan, Arif awalnya mengaku lupa akan pembagian tunjangan hari raya atau THR kepada anggota dewan. Akhirnya, Jaksa KPK membacakan berita acara pemeriksaan atau BAP Arif yang berisi catatan pengeluaran uang untuk THR kepada seluruh pimpinan Komisi 4 DPR dengan nominal masing-masing 100 juta rupiah. Jaksa menjelaskan, Arif pernah mencatat pengeluaran uang hasil patungan dari Eselon 1 Kementan. Uang dikumpulkan atas perintah SYL yang diteruskan oleh Muhammad Hatta selaku Direktur Kementan yang juga menjadi terdakwa kasus ini. Dalam BAP, Arif juga menceritakan 5 pimpinan Komisi 4 DPR mendapatkan THR masing-masing 100 juta rupiah. Instruksinya berasal dari SYL dan dilaksanakan oleh Sekjen Kementan Kasdi Subakyo yang juga menjadi terdakwa dalam kasus ini. Selain kepada Komisi 4 DPR, Arif juga mengetahui ada pengeluaran untuk Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR sejumlah 100 juta rupiah. Sedangkan jatah anggota fraksi Nasdem 50 juta rupiah. Bahkan Arif mengatakan ada pemberian parsel lebaran dengan petunjuk untuk diserahkan kepada orang yang berjasa. Seperti mantan menteri dan wakil menteri serta tokoh partai atau tokoh nasional, namun tidak tertuang identitasnya dalam BAP. Arif hanya mengikuti instruksi untuk memberikan uang setoran para eselon 1 kepada Muhammad Hatta yang bakal diserahkan ke Ketua Pimpinan Komisi 4 DPR Republik Indonesia, Ketua Fraksi Nasdem dan 3 anggota DPR RI Fraksi Nasdem, total sebesar 750 juta rupiah. Arif menjelaskan penyerahan uang THR itu dilakukan di ruang kerja Muhammad Hatta secara bertahap. Dalam sidang ini, Jaksa KPK turut menghadirkan Agung sebagai saksi. Tenaga kontrak Pramubakti non-PNS Biro Umum Kementan tersebut lantas membenarkan keterangan Arif. Meski begitu, Agung mengaku tak bertemu langsung dengan Hatta saat menyerahkan uang, melainkan hanya bertemu sekretarisnya. Sayangnya dalam sidang ini tidak diketahui apakah uang THR itu telah diserahkan kepada pimpinan Komisi 4 DPR. Sementara itu, juru bicara KPK Ali Fikri menyerahkan sepenuhnya penggalian fakta persidangan kepada jaksa. Jika merasa butuh keterangan untuk membuktikan dakwaan SYL, maka pihaknya bakal memanggil mereka sebagai saksi. Terpisah, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan MKD DPR, Trimedia Panjaitan menilai aliran duit tersebut perlu dikonfirmasi kepada pimpinan Komisi 4. Ia pun mengaku akan melakukannya setelah masa reses berakhir. Terungkapnya aliran uang haram SYL kepada Komisi 4 DPR turut mengundang komentar warganet. Ada yang menilai uang tersebut masuk kategori gratifikasi sebab tidak dilaporkan dalam waktu 30 hari.
Selain 90 juta, apakah ada tagihan lagi? Ada permintaan yang tagihan sama? Kartu kredit? Yang lain lagi maksudnya. Apa? Selain kartu kredit? Pemberian dolar. Pembelian dolar. Permintaan dolar. Permintaan dolar. Ya. Dari siapa yang minta? Dari Pak Sekjen, Pak Kasdi. Pak Kasdi minta saudara menyiapkan dolar. Ya. Berapa dolar yang saudara disiapkan? 4.000 dolar. Hah? 4.000 dolar. 4.000 dolar. Ya. Ini dari Sekjen langsung atau dari berjenjang Yang Mulia. siapa? Pak Kasdi ke Pak Kepala Biro, kemudian baru ke saya gitu. Jadi Kepala Biro langsung ke saudara ya? Ya. Akhirnya saudara menyiapkan 4.000 dolar. Ya. Dari mana uang dolar itu saudara dapat? Ya itu dari share, dari patungan tadi Yang Mulia. Oh dari patungan, oh yang patungan eselon Iya, itu. betul Yang Mulia. Saudara kumpulkan, Iya. kemudian dari rupiah, sharing tadi rupiah apa dolar? Dari Rupiah, kemudian ya? kita belikan dolar. Kemudian saudara jual, beli. Kasihkan ke Beli apa jual? Beli ya, beli. Beli dolar ya? Beli dolar. Di Falas? Di Bank Mandiri biasanya. Oh bank, melalui bank saudara ya? Iya. Genap 4.000 dolar, kemudian uang dolar itu saudara serahkan ke siapa? Ke Merdian. Oh Merdian ini siapa? Sekretaris kemarin ya sudah diperiksa jadi saksi ya. Sekretaris pribadi dari Sekjen. Betul, Yang Mulia. Oke. Utuh ya saudara kasih cash? Utuh, ya. Apakah saudara pastikan bahwa uang 4.000 dolar ini sampai ke Pak Sekjen? Tidak tahu Yang Mulia. Tidak tahu. Apakah kemudian setelah itu ada tagihan lagi kepada saudara 4.000 dolar? Tidak ada lagi kan? Setelah saudara serahkan ke Merdian, tidak ada permintaan lagi 4.000 dolar kan? Berarti sudah sampai itu kan? Iya. Apalagi selain dolar? 4.000. Untuk yang paling banyak itu kemudian pada saat kunjungan umroh Yang Mulia. 2022 itu ya, di mana kunjungan waktu itu Pak SYL ada kunjungan kerja ke Arab ya. Kunjungan ke Arab, kunjungan kerja gitu ya. Kunjungan ke Arab dalam rangka apa? Kedinasan atau umroh? Kedinasan. Iya, kemudian berapa orang yang berangkat kedinasan itu? Oh itu lupa Yang Mulia, banyak Yang Mulia. Rombongan menteri. Apakah rombongan menteri ini ya Sekjen juga ikut? Tidak. Menteri dan keluarganya ikut? Ya. Siapa yang keluarganya ikut? Ibu. Siapa lagi? Anaknya. Anak-anaknya? Ya. Cucunya mungkin ya. Ikut kali Pak. Keluarga yang lain? Keluarga yang lain, Aliandri ikut. Oh gitu. Ada berapa orang yang saudara hitung? Wah saya lupa Yang Mulia. Tapi lebih dari 10? Semuanya dicatat, diserahkan ke kejaksaan ya? Di penuntut umum ya? Ada di berita acara yang baik. Masalahnya apa? Keberangkatan itu dibiayai oleh kementerian? Ya. Ada sebagian dibiayai? Ada sebagian dibiayai. Nah, sekarang rombongan yang tadi sudah mengatakan keluarganya apakah juga dibiayai oleh kementerian atau? Tidak Yang Mulia. Ya? Tidak dibiayai. Tidak dibiayai. Nah, sekarang uang tiket, akomodasi semua yang di Arab itu siapa yang siapkan? Itulah patungan Yang Mulia. Patungan, sharing tadi ya? Sharing dari Eselon 1. Eselon 1. Ya Yang Mulia. Yang nagih itu? Yang nagih tetap? Yang diawali dengan telepon Pak Sekjen Pak. Oh diawali oleh telepon Pak Kasdi. Kita Kepala Biro? Ya. Kepala Biro perintah saudara? Iya. Kemudian saudara yang menagih ke? Tidak juga Pak, kita tinggal, mereka sudah tahu gitu ya, sudah ditelepon kan ya. Makanya mereka langsung kasih uangnya ke kita gitu ya. Oh kasih uang ke saudara. Jadi yang kumpul saudara ya? Iya. Yang kumpul saudara di bagian umum, semua eselon 1 ya? Iya. Baik setelah saudara kumpul, uang itu saudara simpan? Tidak, langsung transfer ke ya? travel. Jadi uang-uang yang sharing itu tidak pernah saudara simpan ya? Jadi langsung terpakai? Langsung. Sejarah pemberontakan di Indonesia. Ternyata ada 10 kelompok yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia. Meski kebanyakan berhasil digagalkan, namun ada juga kelompok yang masih aktif untuk memberontak. Ada beberapa kelompok di Indonesia yang ingin mencoba merdeka, bahkan hingga sampai saat ini
masih ada yang aktif memberikan perlawanan. Setidaknya ada 10 kelompok yang ingin mencoba merdeka dan berpisah dari Indonesia. Berikut ulasan selengkapnya. 1. Borneo Merdeka. Kelompok ini mulai muncul dan ramai menjadi sorotan sejak tahun 2016 silam. Kelompok ini sempat mencoba untuk memisahkan diri dari Indonesia dan membentuk negara baru alias merdeka. Namun rencana itu hingga kini tak terjadi sebab pemerintah Indonesia terus mempertahankan persatuan. 2. Republik Maluku Selatan. Kelompok ini sempat mencoba untuk memisahkan diri dari Indonesia dan membentuk negara baru alias merdeka. Namun rencana itu hingga kini tak terjadi sebab pemerintah Indonesia terus mempertahankan persatuan. Pemerintah Indonesia melalui militer berhasil mengalahkan kelompok separatis ini hingga pada tahun 1963 kelompok ini resmi dibubarkan. Gerakan Minahasa Merdeka. Awal kemunculan kelompok ini terjadi pada tahun 2006, namun akhirnya kembali redup dan ramai kembali pada tahun 2017. Kelompok ini sempat mencoba untuk memisahkan diri dari Indonesia dan membentuk negara baru alias merdeka. 4. Gerakan Aceh Merdeka. Kelompok ini sempat mencoba untuk memisahkan diri dari Indonesia dan membentuk negara baru alias merdeka. Namun rencana itu hingga kini tak terjadi sebab pemerintah Indonesia terus mempertahankan persatuan. Pada tahun 2005, tim perunding Indonesia berhasil mencapai kesepakatan damai dengan kelompok ini. 5. Riau Merdeka. Kelompok ini sempat mencoba untuk memisahkan diri dari Indonesia dan membentuk negara baru alias merdeka. Namun rencana itu hingga kini tak terjadi sebab pemerintah Indonesia terus mempertahankan persatuan. 6. Sulawesi Merdeka. Kelompok ini sempat mencoba untuk memisahkan diri dari Indonesia dan membentuk negara baru alias merdeka. 7. Gerakan Bali Merdeka. Kelompok ini sempat mencoba untuk memisahkan diri dari Indonesia dan membentuk negara baru alias merdeka. Namun rencana itu hingga kini tak terjadi sebab pemerintah Indonesia terus mempertahankan persatuan. 8. Organisasi Papua Merdeka. Kelompok ini sampai saat ini terus mencoba untuk memisahkan diri dari Indonesia dan membentuk negara baru alias merdeka. Aksi perlawanan mereka kerap terjadi bahkan tak sedikit nyawa yang melayang akibat pertempuran antara pemerintah dengan kelompok ini. 9. Jemaah Ansharut Tauhid. Kelompok ini sempat ramai karena ingin mendirikan negara Islam atau menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Namun rencana itu hingga kini tak terjadi sebab pemerintah Indonesia terus memburu mereka. 10. Negara Islam Indonesia NII. Kelompok ini sempat ramai karena ingin mendirikan negara Islam atau menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Namun rencana itu hingga kini tak terjadi sebab pemerintah Indonesia berhasil membubarkan kelompok ini pada tahun 1962. Itulah informasi 10 kelompok yang sempat mencoba memisahkan diri dari Indonesia dan merdeka, di mana masih ada yang aktif melakukan perlawanan hingga sampai sekarang. Viral di media sosial. Sepasang dokter di Makassar digerebek warga dan suaminya saat sedang bercumbu di dalam mobil. Tak hanya itu, dalam video juga terdengar suara yang menyebut bahwa sosok dokter itu merupakan anak wakil bupati. Sepasang dokter di Makassar digerebek saat sedang bercumbu di dalam mobil. Adapun sosok sepasang dokter di Makassar ini digerebek warga dan suaminya di dalam mobil di halaman parkir RS Wahidin Sudiro Husodo, Rabu 8 Mei 2024.
Peristiwa tersebut viral di media sosial. Dalam video yang beredar, salah satunya diunggah Instagram @makassar_viral_id. Awalnya memperlihatkan beberapa rombongan warga sedang menghampiri mobil berwarna hitam. Mobil itu terparkir di halaman parkir RS Wahidin Sudirohusodo. Warga dan suami dari dokter perempuan itu langsung membuka pintu mobil dan mendapati istrinya sedang berduaan dengan seorang dokter pria. Dalam video beredar terdengar suara, "Selingkuh ini, selingkuh." Tak hanya itu, dalam video juga terdengar suara yang menyebut bahwa sosok dokter itu merupakan anak wakil bupati. Dalam video dijelaskan jika dokter yang digerebek telah menikah. Sepasang dokter itu digerebek bersama dalam mobil mulai jam 11.00 hingga 15.00 WITA. Selanjutnya, suami yang menggerebek istrinya berduaan dengan dokter tidak melaporkan kejadian itu ke polisi. Hal itu diungkapkan Kapolsek Tamalan Rea Kompol Muhammad Yusuf. Hal senada diungkapkan Kanit Reskrim Polsek Tamalan Rea Ibtu Jeriadi. Ibtu Jeriadi mengatakan jika kasus itu tidak dilaporkan ke polisi dan karena diselesaikan secara kekeluargaan. Sementara itu, Humas RS Wahidin Sudirohusodo Makassar Aulia Yamin mengatakan dokter yang digerebek itu bukanlah dokter RSUP Wahidin. Berapa kali mengecoh, adanya orang. Kau tahu kau yang kecoh, adanya Pak Wakil Bupati telepon. Jam 11 sampai jam 3, apa kerja? Kau Kiki, bodoh. Ayo, itu pindah ke situ. Saya mau langsung ke kantor polisi. Bang, itu bagaimana, Bang? Bagaimana penkadaran Yumas kedokterannya spesialis? Selingkuh ini selingkuh. Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di vonis.id dan di channel YouTube kami Vonis Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa minggu depan.